Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas ragam hias pada bahan buatan dan alam. Apa itu ragam hias? Ragam hias adalah berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu hingga mengisi seluruh area kosong pada suatu karya seperti bahan kain, guci, furnitur kayu, kulit, dan sebagainya. Contohnya, batik menggunakan ragam hias. Yang pertama, kita bahas ragam hias pada bahan buatan. Apa itu pengertian membuat ragam hias pada bahan buatan? Membuat ragam hias pada bahan buatan adalah suatu aktivitas berkreasi dalam wujud gambar hiasan yang diterapkan pada bahan buatan. Apa itu bahan buatan? Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia, baik secara manual maupun secara masinal, atau dalam arti menggunakan mesin. Bahan buatan terdiri dari bahan buatan tekstil, bahan buatan logam, bahan buatan kaca, bahan buatan triplex, bahan buatan keramik, dan bahan buatan plastik. Bahan buatan seperti tekstil dapat dibuat dari bahan serat alam maupun bahan serat buatan atau sintesis. Serat alam dapat diperoleh dari tumbuhan atau hewan. Misalnya, serat katun diperoleh dari kapas yang dipintal sehingga menjadi benang dan serat sutra yang diperoleh dari kepompong ulat sutra yang dipintal menjadi benang sutra. Serat sintesis berasal dari bahan kimia dan diproduksi secara masinal, misalnya nilon, tetoron, dakron, dan terilin. Bahan buatan logam terbuat dari biji logam yang dilebur dan dicetak dalam bentuk lembaran, seperti emas, aluminium, tembaga, kuningan, perak, dan perunggu. Contoh hasil karyanya yaitu cincin, gelang, liontin, hiasan dinding, dan sebagainya. Bahan buatan kaca terbuat dari biji kaca yang dilebur dan dicetak dalam bentuk lembaran 2 dimensi atau benda 3 dimensi. Contoh karyanya, lukis kaca Cirebon, gelas lukis, dan sebagainya. Bahan buatan triplex terbuat dari bahan kayu yang diolah atau diproses menjadi lembaran dengan berbagai ukuran ketebalan. Contoh karyanya, lukisan pada talenan. Bahan buatan keramik terbuat dari bahan tanah liat yang dibentuk dan dibakar dalam lembaran 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Contoh karyanya, guci, kendi, dan sebagainya. Bahan buatan plastik terbuat dari biji plastik yang dilebur dan dicetak dalam bentuk lembaran 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Contoh karyanya, pot plastik lukis, botol plastik lukis, dan sebagainya. Alat ragam hias pada bahan buatan. Alat merupakan perkakas yang digunakan untuk berkarya. Pada bahan tekstil dengan teknik batik, alat yang dipakai adalah canting, kuas, kompor atau anglo, wajan, dandang, dan gawangan. Pada bahan tekstil dengan teknik sablon atau cetak saring, dikenal juga sebagai screen printing, alat yang dipakai adalah layer dan rekel. Pada bahan tekstil dengan teknik cetak lubang atau screen,
adalah kertas karton dan busa atau semprotan, sprayer. Pada bahan logam, alat yang dipakai adalah butsir, paku tumpul, dan palu. Pada bahan kaca, keramik, triplex, dan plastik, alat yang digunakan adalah kuas dan palet. Selanjutnya, kita bahas teknik ragam hias. Teknik ragam hias adalah cara pembuatan atau cara menerapkan ragam hias pada bahan buatan. Menerapkan ragam hias pada bahan buatan dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu A. Teknik batik adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dengan cara menutupi dengan bahan lilin sesuai gambar ragam hias. Tekstil yang ditutupi lilin kemudian dicelup dengan pewarna tekstil. Selanjutnya, melalui proses pelepasan lilin sampai bersih, sehingga terbentuklah gambar ragam hias. B. Teknik tenun adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dengan cara menenun benang pakan dan benang lungsi yang dibantu dengan alat tenun, baik alat tenun bukan mesin dan alat tenun mesin. C. Teknik sulam adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dengan cara menyulamkan benang berwarna yang telah dimasukkan ke dalam lubang jarum sesuai motif ragam hias yang dikehendaki. D. Teknik bordir adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dengan cara membentuk motif ragam hias dengan alat bantu mesin jahit atau bordir. E. Teknik cetak adalah cara menerapkan ragam hias pada bahan buatan seperti tekstil, logam, kaca, triplex, keramik, dan plastik dengan membuat gambar ragam hias dengan alat cetakan. F. Teknik gambar atau lukis. Teknik ini merupakan cara menerapkan ragam hias pada bahan buatan seperti tekstil, logam, kaca, triplex, keramik, dan plastik dengan cara membuat gambar ragam hias secara langsung menggunakan kuas dan palet. Selanjutnya, prosedur membuat ragam hias pada bahan buatan. Prosedur atau langkah-langkah dalam menerapkan ragam hias pada bahan buatan bergantung kepada bahan, alat, dan teknik yang digunakan. Berikut merupakan salah satu contoh prosedur dalam menggambar ragam hias pada bahan buatan, yaitu cetak lubang. Cara menggambar ragam hias pada bahan buatan dengan teknik cetak lubang dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, siapkan karton ukuran A4, pensil, dan cutter. Yang kedua, buatlah gambar ragam hias pada karton ukuran A4. Yang ketiga, lubangi gambar ragam hias dengan cutter. Yang keempat, letakkan gambar ragam hias di atas tekstil, kaca, keramik, triplex, atau plastik yang akan digambari ragam hias. Yang kelima, bubuhkan cat di bagian gambar ragam hias yang dilubangi dengan busa. Maka, gambar ragam hias sudah melekat pada bahan buatan. Selanjutnya, kita bahas ragam hias pada bahan alam. Pengertian membuat ragam hias pada bahan alam. Membuat ragam hias pada bahan alam adalah suatu aktivitas berkreasi dalam wujud gambar hiasan yang diterapkan pada bahan alam. Bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang sudah tersedia di alam sekitar, misalnya kayu, bambu, dan batu. Bahan kayu antara lain kayu jati, sono keling, dan mahoni. Bahan bambu antara lain bambu betung,
bambu gulung, dan bambu ori. Bahan batu antara lain batu marmer, batu granit, batu andesit, dan batu padas. Bahan pewarna untuk bahan kayu dan bambu dapat menggunakan cat minyak, cat akrilik, atau politur. Sedangkan pada bahan batu tidak menggunakan pewarna. Alat ragam hias pada bahan alam. Alat untuk menerapkan ragam hias pada bahan alam seperti kayu, bambu, dan batu adalah pahat, palu, dan gergaji. Alat pahat untuk menerapkan ragam hias pada bahan kayu dan bambu agak berbeda dengan bahan batu. Pahat untuk bahan batu lebih kuat dan keras karena terbuat dari bahan logam. Sedangkan pahat untuk bahan kayu dan bambu lebih lunak karena terbuat dari bahan besi. Berikut contoh pahat ukir kayu. Untuk mewarnai ragam hias dengan bahan cat, alat-alat yang digunakan adalah kuas dan palet. Sedangkan untuk mewarnai ragam hias dengan bahan politur, diperlukan kain dan kuas. Teknik ragam hias pada bahan alam. A. Teknik gambar atau lukis. Teknik ini merupakan cara menerapkan ragam hias pada bahan alam dengan cara membubuhkan cat sesuai ragam hias. Papan kayu atau bilah bambu disketsa dengan pensil terlebih dahulu, kemudian dibubuhkan cat sesuai rancangan gambar ragam hias. B. Teknik ukir atau pahat. Teknik ini merupakan cara menerapkan ragam hias pada bahan alam dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan alat pahat dan palu sehingga membentuk ukiran atau pahatan sesuai yang dikehendaki. Setelah selesai mengukir, dihaluskan dengan amplas dan dapat diwarnai dengan cat atau dipolitur. Prosedur membuat ragam hias pada bahan alam. Prosedur atau langkah-langkah dalam menerapkan ragam hias pada bahan buatan tergantung kepada bahan, alat, dan teknik yang digunakan. Berikut merupakan prosedur menerapkan ragam hias pada bahan alam kayu menggunakan teknik gambar atau lukis dan teknik ukir atau pahat. Teknik gambar atau lukis. Prosedurnya, yang pertama, siapkan papan kayu, pensil gambar, kuas, palet, dan cat. Yang kedua, buatlah sketsa gambar ragam hias pada papan kayu yang sudah diamplas. Ketiga, warnai gambar ragam hias dengan cat yang diawali warna muda hingga warna tua. Yang keempat, selesaikan pewarnaan hingga tuntas. Teknik ukir atau pahat. Prosedurnya yang pertama, siapkan papan kayu, gambar rancangan ragam hias, pahat ukir, dan palu kayu. Yang kedua, tempelkan gambar rancangan ragam hias pada papan kayu. Yang ketiga, pahat tegak seluruh gambar ragam hias atau ngetaki. Yang keempat, pahat miring seluruh gambar ragam hias atau malsi. Yang kelima, pahat bagian dasar ukiran atau dasari. Yang keenam, pahat dan perindah bagian pokok ragam hias atau matuti. Yang ketujuh, haluskan seluruh pahatan dengan amplas. Yang kedelapan, warnai ukiran dengan cat atau pelitur. Demikian penjelasan hari ini mengenai ragam hias pada bahan buatan dan alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.